Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Saya Rian Daru Arpradista, NIM 230406740069 dari Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya. Yang terhormat Ibu Riri Rengganis selaku dosen pengampuh Bahasa Indonesia di Universitas Negeri Surabaya. Saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Implementasi Administrasi dalam Mewujudkan Good Governance pada Kelurahan Gayungan, Kota Surabaya. Adapun latar belakang dalam penelitian ini yaitu keberadaan kelurahan secara yuridis formal terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang kelurahan sebagai pelaksanaan ketentuan. Pada pasal 127 ayat 1 sampai dengan 9, berdasarkan tentuan ini, kelurahan dalam pengertiannya adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Berdasarkan hasil data BPS SP 2020, pemerintah kota Surabaya memiliki penduduk 2,80 juta jiwa dalam pemerintahan kota Surabaya. Adapun kelurahan, yaitu Kelurahan Gayungan yang berada dalam jajaran kelurahan strategis dalam administratif. Berdasarkan penelitian tersebut, kami ingin melakukan penelitian dengan judul Implementasi Administrasi dalam Mewujudkan Good Governance pada Kelurahan Gayungan, Kota Surabaya. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat membuat rumusan masalah sebagai berikut. 1. Bagaimana penerapan administrasi dalam konsep good governance untuk melaksanakan pembangunan kelurahan Gayungan? 2. Apa saja faktor yang menghambat dalam pelaksanaan pembangunan kelurahan Gayungan untuk menciptakan konsep good governance? 3. Apa saja faktor pendukung dalam pelaksanaan pembangunan kelurahan Gayungan untuk menciptakan konsep good governance? Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam proposal penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Untuk mengetahui penerapan prinsip good governance dalam pelaksanaan pembangunan Kelurahan Gayungan, Kota Surabaya. 2. Untuk mengetahui faktor yang menghambat dalam pelaksanaan pembangunan Kelurahan Gayungan untuk mencapai konsep good governance. 3. Untuk mengetahui faktor pendukung dalam pelaksanaan pembangunan Kelurahan Gayungan. Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut. 1. Manfaat objektif untuk mengembangkan pengetahuan dalam bidang administrasi negara khususnya pada penerapan tata kelola pemerintahan. Mengingat pemerintahan dinamis, dynamic governance, ialah prinsip daripada good governance. Manfaat subjektif bagi pemerintah. Hasil penelitian ini akan menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi pemerintahan kelurahan, dalam hal ini di Kelurahan Gayungan, Kota Surabaya, untuk memaksimalkan upaya implementasi administrasi yang baik. Bagi penulis, penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada penulis bahwa dalam pengimplementasian good governance memerlukan intervensi masyarakat secara langsung, terutama dalam hal revolusi mental. Bagi kalangan akademisi, penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada civitas akademika dalam memahami betapa pentingnya kita menerapkan pembangunan pemerintahan yang baik, good governance, dan serta ikut terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sarana prasarana yang dimiliki para mahasiswa, khususnya di kalangan mahasiswa Universitas Negeri Surabaya. Untuk menghindari kesalahpahaman mengenai judul, ini adalah batasan istilah untuk variabel tersebut. Implementasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penerapan dan pelaksanaan program atau inovasi yang diterapkan pada lokasi tersebut. Administrasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pelayanan kepada masyarakat dengan transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak dan keseimbangan hak dan tanggung jawab pada lokasi tersebut. Ketiga, good governance. Good governance yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tata kelola pemerintahan yang berjalan dengan baik dan bersih sesuai prinsip-prinsip good governance pada lokasi tersebut. Penelitian yang terdahulu, hasil penelitian yang dilakukan oleh Verlinda dengan judul Implementasi Good Governance dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan, studi pada PT Telkom Banyuwangi. Yang kedua, hasil penelitian yang dilakukan oleh Hanafi, penerapan prinsip-prinsip good governance dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nasution dengan judul Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Sail. Adapun landasan teori implementasi menurut Van Meter dan Van Horn. Definitif, implementasi merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh individu, pemerintah, atau organisasi swasta yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan.
Landasan teori administrasi, Sundang Sogian dalam buku Filsafat Administrasi mengungkapkan bahwa administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut Mardianso, prinsip-prinsip good governance meliputi akuntabilitas, transparansi, demokrasi, dan aturan hukum. Tata kelola yang baik merupakan suatu sistem yang mengatur peran komite, peran dewan direksi, dan hubungan antar pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam metode penelitian ini, jenis penelitian mengenai jenis penelitian yang disajikan dalam proposal ini, maka dapat digolongkan sebagai penelitian deskriptif, yaitu menggambarkan secara tepat ciri-ciri objek, kondisi, gejala, atau kelompok tertentu, atau menentukan ada tidaknya hubungan di antara keduanya. Untuk pendekatan penelitian, observasi yang terlaksana ini menggunakan jenis observasi deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Nolong, metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang mengumpulkan datanya berupa kata-kata dan gambar, bukan angka-angka. Adapun sumber data, yaitu data primer. Sumber data yang menyediakan data langsung ke pengumpul data. Data primer diperoleh dari wawancara dari narasumber sebagai informan kunci. Data primer secara khusus dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder adalah data mendukung data primer atau yang tidak dikumpulkan oleh peneliti sendiri. Data sekunder tersebut meliputi penelitian berupa dokumen resmi, buku, laporan, catatan harian, dan lain-lain yang mendukung operasionalisasi temuan penelitian yang terdokumentasi. Dokumen dalam hal ini yaitu arsip yang berupa surat-surat dalam buku profil ataupun foto. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi studi pustaka. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan untuk memperoleh pengetahuan tentang materi yang diteliti. Adapun observasi sebagai suatu proses pengamatan menyeluruh dan pengamatan terhadap tingkah laku dalam kondisi tertentu. Yang ketiga, wawancara. Hampir seluruh penelitian kualitatif menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara. Teknik dokumentasi merupakan suatu metode yang memungkinkan penulis memperoleh data langsung dari lokasi penelitian, menerima data yang relevan. Dalam teknik analisis data, penelitian ini menggunakan teknis analisis data model interaksi menurut Miles dan Huberman dalam Herdiansyah. Pengumpulan data. Proses pengumpulan data kualitatif dilakukan sebelum, selama, dan bahkan pada akhir penelitian. Selanjutnya ada reduksi data. Data diperoleh melalui lapangan, beragam jenisnya, sehingga peneliti perlu mencatat dan meneliti dengan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilah hal-hal yang pokok, dan memfokuskan pada data yang penting. Selanjutnya, penyajian data. Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah pengelompokan dan pengolah data berdasarkan topik. Dalam penelitian ini, pengelompokan data hasil wawancara secara tematik didasarkan pada prinsip-prinsip good governance. Yang terakhir adalah kesimpulan. Langkah terakhir adalah menarik kesimpulan dari temuan dan hasil penelitian melalui penjelasan. Kesimpulan merupakan penegasan ulang dari apa yang menjadi hasil atau temuan dari penelitian ini. Ini hasil presentasi saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hasil presentasi saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hasil presentasi saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hasil presentasi saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hasil presentasi saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hasil presentasi saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hasil presentasi saya. Terima kasih.